Itu terjadi di Kediri tahun 2009. Anak SMA kelas 3. Karena dia ahli komputer, dia punya kemampuan IT, dia bisa membuat scan yang bagus semua departemen. Dia dapat untung 20 miliar. Dia menipu 388 tamatan SMA, S1, S2, S3. Coba. Udah dokter aja masih ketipu. Karena otak kita otak pegawai. Jadi pegawai itu hukumnya mubah. Gak ada yang larang. Saya gak bilang haram juga sih. Bukan harus. Saya ingat satu hari di kampus. Saya sempat lama mengajar di UHAM, Kak. Mati. Jadi nggak jadi PNS mati. Gara-gara waktu itu penerimaan ASN. ASN itu kalau orang jadi ASN baru itu minimal IPK-nya 3,0. Gitu kan, Bu? Nah, dia IPK 2,9. Ketika dia memasukkan berkas lamaran, dia ditanya oleh ibunya dari NTB. Kedengeran kenceng speakernya nangis mati. Jadi kalau nggak jadi PNS mati. Gila bener dah. Iya. Ini saya tidak mengada-ada. Jadi Bu Sulis jangan tersinggung ya Bu ya. Ibu kan melayani sendiri. Ibu mah PNS juga tapi jihadis. Dan saya katakan yang masih ASN dan jihadis Anda nggak usah takut. Karena biasanya yang kalau beraninya tol. Kayak ini bapak mertua saya. Dulu dia guru PNS. Tetap aja terang-terangan nyoblos P3. Nggak pernah diapa-apain tuh. Jadi kita kalau berani jangan tanggung. Kalau Anda belajar bab jihad, kalau kau berani karena benar dan tetaplah berani. Kalau keberanianmu telah menyatu dengan dirimu, maka Allah akan menjatuhkan rasa takut di hati mereka. Itu persoalan penting buat kita. Jadi kalau kita berani situasional, belum nyalek, lagi nyalek berani, udah jadi nggak berani, awas nanti kayak ini. Alasannya aset lah nggak ada. Kalau orang berjuang jalan kebenaran tentu memang perlu ada strategi, tetapi pun jangan dikit-dikit strategi hanya gara-gara untuk menutup-nutupi ketakutan. Kita nggak boleh juga berani babi. Ya, minimal kalau nanti ada sesuatu saya bisa WA. Bu ini gimana kok Jogja gini nih? Oh iya, saat gini, soal bagus kalau gitu terusin. Karena kadang-kadang kita perlu berpirau sebentar. Kalau kata Pak Nasir, nano sebentar. Baru kita jalan terus. Habis deh, udah jam 11 kan? Iya, silakan Bu. Kasih Miki. Sebut namanya Bu sama. Oh masih ada, masih 12 menit. Jatahnya panitia saya ambil. Semoga ridho. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama. Rizky dari Gunung Kidul, caleg DPRD Provinsi Dapil Gunung Kidul juga dari Partai Umat, nomor urut 1. Keren. Rumah saya dibikin rumah pemenangan oleh Pak Amin Rais, ya gitulah. Pertanyaan saya Ustaz, tadi disampaikan umat ini banyak peduli terhadap bencana alam. Karena mereka mengkhawatirkan nanti keburu ditolong misionaris, nanti keburu ditolong oleh orang-orang yang mau memurtadkan gitu. Jadi satu wilayah, satu titik itu bisa disumbang atau diperhatikan oleh seluruh sosialis gitu, relawan-relawan sosial gitu dari segala ormas. Bahkan sampai dibuang-buang apa bantuannya itu sampai berlebih-lebih gitu ya. Termasuk juga sumbangan yang dari Gunung Kidul. Saya tahu persis sumbangan dari Gunung Kidul itu lebay banget. Bikin masakan itu 100 kilo daging itu sekali masak. Besoknya lagi bikin ini sampai habis duit enggak sedikit pokoknya. Dan itu jor-joran. Itu satu titik dan itu satu yayasan gitu kan. Saya paham banget gitu karena saya juga ada di dalamnya. Cuman saya membelot sekarang. Kemudian Ustadz, mereka lupa bagaimana ketika tadi Ustadz menyampaikan bahwa bencana politik mereka nggak peduli, padahal bencana politik itu akan mengakibatkan bencana pemurtatan nggak hanya di satu wilayah tapi di seluruh Nusantara ini, dan juga kelaparan, krisis akidah dan lain sebagainya, ekonomi itu nanti akan menjadi bencana akibat mereka tidak peduli kepada politik. Pertanyaan saya Ustadz, bagaimana kita bisa memunculkan statement ini supaya bisa
mencuat di masyarakat tentang bencana politik saat ini, Ustadz. Ini waktunya tinggal 4 bulan, Ustadz, sampai kepada pemilu. Gitu. Yang kedua, posisi saya saat ini sebagai caleg itu, apalagi dari Partai Umat, karena saya loncat dari Gerindra, saya orang kepercayaan Gerindra, kemudian saya disuruh buka cadar, saya kemudian kabur. Kemudian saya diminta sama Pak Bupati Gunung Kidul, karena saya sahabatan sama Bupati Gunung Kidul itu sampai sekarang itu saya diminta masuknya sebenarnya lewat Golkar gitu. Dan di Gunung Kidul ini ya saya memang agak dikintilin, bin dari pusat juga sampai datang ke rumah saya. Kemudian saya juga langsung waktu belum lama pindah dari Jakarta ke Gunung Kidul itu langsung diumrohkan sama Kapolres, diberi hadiah lah, istilahnya pelunakan atau gimana, tapi hal itu harus saya jalanin karena saya hijrah dari Jakarta ke Gunung Kidul ini untuk membangun dakwah, dan alhamdulillah akhirnya berhasil. Meskipun kemana-mana kadang saya juga dikawal oleh Kapolsek, kemana-mana tuh aparat kepolisian ngindilin saya gitu, tapi ya nggak apa-apa kan, saya jadi minta kekurangan apa, duit apa gitu, bantu aku mau bikin kegiatan, aku kurang nih gitu, minta dikasih gitu, dan alhamdulillah sekarang lolos saya. Nah, bahkan termasuk tadi ada yang saya tulis dari kelompoknya salah satu ulama besar yang di Gunung Kidul, itu 4 bulan saya jadi orang kepercayaannya. Nah, ini bagaimana saya akan mengadakan ilmu politik ini di Gunung Kidul supaya juga nanti bisa mencuat. Nah, dukungan dari dari seluruh peserta ini bagaimana gitu loh, bahwa kita ini saling mendukung gitu, jangan seolah-olah yang di Gunung Kidul ini sendirian gitu, tapi dukungan itu dari mana-mana gitu. Ini saya mohon supaya ini nanti bisa Ustadz menyatukan kami dari forum ini, Ustadz. Terima kasih. Ya, saya pikir sederhana aja, siapkan saja pendidikan politik yang telah direncanakan. Nanti saya minta laporan ini aja, mappingnya, karena kan tiap lubuk lain ikannya. Jadi mungkin untuk memahami desain dan solidnya, saya pikir begitu. Nah, tapi memang saya juga nggak berani menggaransikan, permintaan cukup banyak, tetapi tidak ditopang oleh ketersediaan SDM dan permakluman hal yang membuat kita bisa cepat sampai di lokasi. Ya, justru terang dilemanya memang akhirnya dilema subjektif. Kalau saya mungkin masih bisa aman, tapi ketika saya bawa 3 atau 5 orang, yang kedua sampai yang kelima itu ongkosnya siapa? Ketika bermalam di mana, siapa yang tanggung jawab? Yang begitu-gitu tuh kadang-kadang sama dengan panitia. Ya, kasihan, saya kadang panitia kalau ada acara di mana-mana, yang dikasih honor penceramahnya doang. Panitia yang bolak-balik nganterin, kan dia juga berhari-hari nemenin kita. Dia kan punya istri, punya anak. Itu yang kadang-kadang saya agak berat ngomongnya, kasihan. Kadang-kadang saya suka ngasih, kadang-kadang ya nggak ini juga, takut tersinggung juga. Nah, kembali untuk yang tadi, saya hanya ingin mengatakan kita sudah punya tingkat karatan apolitis ini sudah lebih dari ratusan tahun. Menyelesaikan persoalan yang sudah beratus tahun dibangun, tentu kita tidak bisa seperti Panadol. Tahu Panadol nggak? Iya, iklannya cuma 2 menit langsung sembuh, kan 2 detik nggak bisa ya. Maksudnya, makanya target-target terdekat kita biar Bu Kendi sama Bu Alex ini bisa jadi satu. Terus yang lain-lain, Pak Anies Baswedan dulu pastikan Bismillah, insya Allah beliau. Karena Pak Anies Baswedan agak, terus terang ya, saya kalau mau ngasih kode ini agak susah, ada pemilu nih. Kenapa? Biasanya 3 bulan sebelum pemilu itu distribusi alat-alat peraga udah turun. Ini kelihatannya ditahan-tahan terus ujung-ujungnya karena memang mereka semakin kalap, karena dukungan kepada Pak Anies ini semakin tidak terbendung. Nah, makanya dalam ilmu perang, kalau menurut saya sedikit catatan khusus ya, mestinya jaringan kita kalau berkenan kita sebut begitu, dukungan yang kita lakukan sebagai jangan dukungan yang dilambungkan dalam bentuk berita. Kita perlu, kalau kata dalam dunia kesaktian, kita perkuat zikir, pikir. Itu yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali. Orang tidak tahu Imam Al-Ghazali dianggap hanya sebagai ulama ahli tasawuf. Ternyata yang namanya Imam Al-Ghazali itu Imamul Jihad. Dia termasuk komandan perang untuk beberapa kasus peperangan. Ya, ini sekali lagi mungkin bagian ini sudah tidak terjawab dengan memuaskan, tapi intinya buat ibu sabar dan pahami bahwa upaya untuk membina ibu nanti akan berujung pada pembinasaan. Musuh-musuh Islam, para penguasa-penguasa di negeri Islam terhadap para pejuang itu dua pola utama, pembinaan dan pembinasaan.
Ibu sekarang dalam tahap mana nih? Apa pembinaannya sudah nggak ada lagi? Nanti akan dibinasakan. Binasa itu dua. Binasa fisik kita dibunuh, binasa yang lain kita dirusak struktur keluarga kita. Ya, anak kita lah, suami kita lah, ya. Itu contoh, saya punya kawan seorang polisi, brigadir polisi. Dia anti narkoba. Mungkin pernah ada yang dengar ya, kita ulang ya. Dia anti narkoba dan kemana-mana mengingatkan bahaya narkoba. Dia punya anak gadis mahasiswa semester 5, mahasiswi ya. Nah, jadi jaringan narkoba itu mengikuti anak sendiri bapak polisi. Polisi aktif bukan pensiunan. Anak bapak polisi ini dia berangkat kuliah sekitar jam 6, setengah 7. Nanti pulang ke rumah paling tidak menjelang maghrib paling lambat. Nah pola ini ikuti terus oleh para jaringan narkoba. Jadi akhirnya satu hari ketika anak itu keluar, didekati langsung diculik. Tidak diganggu. Tidak diganggu, tidak diperkosa, tidak dilakukan pelecehan, tidak. Tapi disuntik 5 dosis tinggi narkoba. Akhirnya dia ketika jam 5 dipulangkan udah. Makanya ini juga bagian yang harus kita bermohon kepada Allah. Kenapa misalnya kalau kita terangkan penjelasan Ustaz Bakhtiar Nasir tuh. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Itu bagus beliau menerangkan ada 3 kata kunci dari doa itu. Jadi ad-doa silahul mukminin, ad-doa mukhul ibadah. Jadi kita sebagai aktivis pergerakan Islam di bidang apapun jangan pernah mengabaikan doa. Nah, doa juga ditopang dengan sedekah. Sedekah itu sesuatu yang kita berikan, apalagi walaupun hanya 5.000 rupiah, walaupun sebungkus nasi dan sepotong perkedel, lalu Anda berikan dengan orang yang sedang kelaparan. Sambil makan sambil nangis dia, ya Allah terima kasih. Itu langsung set. Nah itu pola-pola seperti itu harus dilakukan tanpa harus dimobilisir. Ya, karena kalau mobilisir nanti kita jadi, apalagi musim pemilu, dikiranya kita nanti mau ini. Udah kita lakukan saja. Nah saya pikir saya memenuhi aspirasi teman-teman. Pasti kalau saya bilang lapar banyak yang setuju ya. Setuju nggak kita lapar? Tuh ya. Karena kita asar nanti waktu sambil jalan sambil memilih ketua kelas ya. Oke, dibagikan. Kalau nggak salah ada sendoknya bisa sambil makan. Kalau yang bercadar mungkin boleh nanti dibuat menghadap kemana ya, kita maklum ya. Oh nggak apa-apa, baik. Kalau saya udah memberikan toleransi. Nah, kita tidak serta skor ya. Makan siang diberikan dan segera dimakan karena sesungguhnya dari tadi pagi saya yang teriak kelaparan. Udah. Oke, silakan dibagikan sambil kita menghitung nama-namanya agar tetap dipasang ya, nama-namanya karena kita akan mengadakan pemilihan ketua kelas. Ya, Pak Budi Haidar tidak boleh jadi ketua. Iya, tidak nominasi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sambil menikmati saya juga sebentar lagi nih, udah lapar banget gua.